I know is a bee. B-E-E. Honeybee kalau diterjemahin di Google artinya perek, buset. Perempuan rekomendasi. Nah, bisa juga. Iya, dia bilang ke suaminya, Mas nggak tahu apa asisten Mas itu bekas prostitusi, Mas, gitu. Karena itu udah jadi asisten saya. Kok bisa seorang suami yang katanya sangat ingin melindungi anak-anaknya percayakan keempat anaknya terhadap seseorang mantan prostitusi atau masih, kita tidak tahu ya. Apa dia nggak takut nanti anaknya yaitu yang paling gede itu yang cewek itu diajarin apa sama emak barunya? PE name, actually, she didn't use that name. Tante Ewong divonis 1 tahun sama denda 10 juta. Buset, lebih mahalan tarif bobonya ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Kita masih update berita-berita terbaru. Nah, jadi hari ini kebetulan Let's Go tuh, udah ada mic ya. Makasih yang sudah donasi ya. Arigato. Sudah beli dong, sudah bener mic-nya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang 2 berita ya. Yang pertama kita update tentang kasusnya Amy. Terus yang kedua adalah Let's Go mau ngomongin tentang Loli ya, itu tapi nggak kasih tau kronologinya karena kalian pasti udah tahu ya, dia anaknya Loli Nikita Mirzani yang ngambil duit 90 juta. Nanti di belakang kita katain. Katain, kasihan ya. Pokoknya kita katain di belakang nanti ya. Jadi pertama kita mau update kasusnya Amy dulu. Di mana hukuman yang akan dikasih kepolisian sama Tante Ewong ini, waduh ini kecil banget guys, rendah banget. Itu duga-duganya rendah lah gitu. Dan juga ada podcast sebenarnya Let's Go dapat dari TikTok. Itu katanya dia ada podcast baru Amy, tapi pas Let's Go cari di YouTube ternyata podcastnya nggak ada. Mungkin di take down atau diapain tuh karena ada hal-hal sensitif. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi kita update aja kasus Amy dulu ya. Nah, jadi ibu-ibu sudah siap untuk menghujat? Ya. Ini dia. Ini adalah satu podcastnya Amy sama Nadia yang udah nggak ada di YouTube tapi adanya di TikTok. Nah, ini Let's Go dapat dari TikTok ya. Ada cerita-cerita baru nih tentang si Tante Ewong gitu. PE name, actually, she didn't use that name when she is with us. And herself told us a different name. The name that I know is a bee. B-E-E. Honeybee. Nah, jadi dia bilang bahwa pas dia ketemu sama si Tante Ewong ini, dia nggak pakai nama asli. Ya, kita nggak tahu nih namanya dia siapa, tapi dia cerita bahwa namanya adalah B gitu. Sama seperti panggilan itu ya. Suaminya ya, B gitu. Jadi Honey B. Memang cocok ya. B kan itu lebah artinya kan. Itu kan menghisap ya. Jadi menghisap rekening dari suaminya. Dan juga sari-sari kehidupan dari Amy. Loh. Tapi pas Let's Go lihat komennya, Let's Go malah ngakak. Karena komen Honeybee kalau diterjemahin di Google artinya perek, buset. Perek, masa artinya perek sih? Honeybee artinya enggak, lebah madu. Lucu banget ya. Honeybee kalau diterjemahin Google artinya perek, Bu. Perek arti apa ya? Maaf, nggak tahu, gue orang utan. Perek artinya perusak rekening. Bener juga ya, perek perusak rekening gitu. Bisa, perusak rekening bisa. Atau perek itu perempuan rekomendasi. Nah, bisa juga. Ada perempuan, dia direkomendasiin sama siapa? Sama lebah-lebah yang lain gitu loh. Ini saya ada perek alias perempuan rekomendasi. Untuk bapak-bapak yang suka pengen dihisap, ada yang mau? Loh. Bener kan? Wah, ini cocokologi guys. Gila, bener masuk akal ya gitu. Antara perusahaan rekening, nah gara-gara dia rekeningnya Awong itu hilang ya kan, udah nggak jadi VP lagi. Kalian ada singkatan perek yang lain nggak? Nah, habis itu kan Amy ini kan ditanya ya, emangnya si Aden Wong ini nggak tahu track recordnya si TE ini gimana, si Tante Empal Gentong ini gimana gitu. Dia kan dulu sempat ada kasus prostitusi gitu loh. 1 hari tarifnya 25 juta. Itu bagi 2 ya, cuma mucikarinya. Nah, ternyata ini udah dikonfirmasi sama si Amy ya. Dia bilang ke suaminya, Mas nggak tahu apa asisten Mas itu bekas prostitusi, Mas, gitu. Karena itu udah jadi asisten saya. Gak ya. Ya mungkin itu ya, bahasa Inggris nggak bisa, megang laptop nggak terlalu jago gitu. Tapi dia bekas prostitusi, ini yang jadi daya tarik ini. Jadi kan, nah, ini pertanyaan kita ya. Nah, apa sih yang Mas pengen? Nah, ternyata dia bilang bahwa suaminya ini tuh nggak percaya dia tuh prostitusi. Dia menjelaskan bahwa
sebenarnya Honey Bee ini, dia tuh tidak prostitusi, dia dijebak gitu. Dijebak katanya guys, ini dengerin ya guys ya. She participated some kind of a singing competition. Then her competitor actually framed her to fall in all this. So, and also, there is a famous celebrity couple, right? Nah, itu dia bilang guys. Jadi dia bilang dia berpartisipasi di dunia nyanyi gitu, di kompetisi nyanyi, semacam kompetisi nyanyi. Let's go nggak pernah tahu dia memang si Tante Ewang ini ikutin kompetisi nyanyi apa, suaranya 11-12 sama Beyonce sih. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kompetisi menyanyi gitu. Terus ada pesaingnya tuh dia menjebak gitu. Wah buset. Itu kayak bohong-bohongin anak SD tau nggak gitu. Aku tuh dijebak mas, aku dijebak gitu. Nah kan dari omongannya ini aja berarti kan ada yang ngomong ini dia udah percaya banget nih sama si TE, sama si Tante Ewang ya. Buktinya walaupun udah ada berita di media massa tentang track recordnya si Tante Ewang, dia masih aja percaya bahwa itu tuh dijebak gitu. Berarti kan si Aden Wong ini mata sudah tertutup, telinga tidak bisa mendengar, mulut sudah tidak bisa dipercaya. Nah, dia lebih percaya si Tante Ewang daripada Amy istrinya selama 16 tahun loh, buset. Nggak cuman itu ya, bahkan si Aden Wong ini dia ngechat temen-temennya Amy sama orang tuanya Amy bahwa dia cerita bahwa Amy ini selingkuh dari dia tuh udah 2 tahun ini ceritanya ya. Yeah, he's been text my parents and our common friends. Amy has been cheating on me for last 2 years. Basically what he's telling to himself. Nah, jadi Amy bilang padahal itu maling teriak maling ya. Dia yang selingkuh 2 tahun, nuduhnya Amy yang selingkuh 2 tahun. Ini kan kita udah tahu ya. Si cowok tuh kalau udah bucin hidung belang itu mikirin ini doang nih, nah, mikirin ini doang nih. Nah, udah nggak bisa diomongin dah. Ini ya pertanyaan kita kan, sejelek-jeleknya Amy, kok bisa si Aden Wong ini lebih mempercayakan anaknya? Dia mempercayakan anaknya sama perempuan yang pernah kena kasus prostitusi dan menjual diri. Harganya 25 juta. Dibagi 2 sama mucikarinya. Mucikari 13 juta, dia 12 juta. Dikitan dia dapat daripada mucikari. Mending jadi mucikarinya loh. Nggak diewew. Nah, kok bisa seorang suami yang katanya sangat ingin melindungi anak-anaknya, sayang sama anak-anaknya, sekarang malah mempercayakan keempat anaknya terhadap seseorang mantan prostitusi atau masih, kita tidak tahu ya. Apa dia nggak takut nanti anaknya yaitu yang paling gede itu yang cewek itu diajarin apa sama emak barunya? Emak barunya ini bisa apa? Selain joget sama nyanyi ya, bisa memikat lelaki. Bisa kan jadi perek? Nah, perempuan rekomendasi? Nah, maksudnya perempuan rekomendasi untuk kerja di perusahaan internasional, kan bisa ya gitu. Kalian jangan berpikiran emang perek artinya apa? Perempuan rekomendasi lah. Apalagi dong, itu konotasi positif kok gitu. Dia nggak takut nanti ibu barunya, ibu supaya aku pengen menjadi seperti ibu itu gimana caranya? Caranya kamu harus jago bernyanyi dan memegang mic itu dengan dengan kekuatan. Nah, jangan lupa bergoyang juga. Nah, apa yang bisa diajarin emaknya nih ke anaknya si Aden Wong nih? Kalau dia segitu cintanya sama anaknya, kok nggak takut ibu barunya nanti bekas prostitusi, bapaknya ternyata nikah sama ibunya nih bekas prostitusi nih, bapaknya nih kenal sama mantan prostitusi ini dari mana? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Tapi memang itu masa lalu seseorang ya. Kita tidak bisa mengejudge masa lalunya. Tapi itu masa sekarang kayaknya masih juga. Nggak tahu juga ya. Buktinya dia pelakor ya. Nggak tahu itu masa lalu tapi masih dibawa ke masa sekarang ini kita nggak tahu ya. Seorang suami yang katanya cinta banget sama anaknya tapi mempercayakan anak-anaknya ke bekas mantan prostitusi. Yang dimana sekarang itu lagi dicari-cari banget di 3 negara bagian. Indonesia, Singapura, di Korea, wah dicari nih tiga orang nih, buronan netizen maksudnya. Nah. Dan ternyata guys, sekarang kita harus iklan dulu. keren ya gitu, gokil. Terima kasih banget untuk sobat-sobat Let's Go yang udah ngasih super thanks dan juga donasi di Saweria yang ada link di bawah. Ini thank you banget nih. Kalian tuh the best banget ya, gara-gara kalian Let's Go mic-nya udah bagus ya. makasih. Pertama dari Super Thanks Yipi ya gitu. Amerika support Bang Let's Go yang ganteng, buset. Amerika sudah mensupport Bang Let's Go yang
ganteng. Tidak seganteng beliau Paduka Raja. Super ganteng ya lu. Let's Go tetap kawal Ibu Emmy ya. Ya, kita kawal sampai pelakornya ketangkep ya gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, pelakornya ketangkep ya. Dari Yvonne Brilhart gitu. Makasih juga. Ini pasti ibu-ibu nih. Ibu Yvonne Brilhart. Nggak mungkin bapak-bapak ini. Lalu dari Asria Nugraha Agustini 948. Kalau dia cinta anak-anaknya harusnya sekolahin dong bang. Bukan telantaran berminggu-minggu kagak sekolah. Mau husnuzon mereka di homeschoolingin tapi nggak bisa. Wong mertuanya pesan mie aja kagak bisa karena dikendaliin sama si T. Ya kan bener kan? Setuju gitu. Mengendalikan semuanya tuh. Mengendalikan yang tidur jadi bangun itu jago. Dari Natalia Wowor gitu. Tuh kocak banget, thanks buat videonya. Mari hempaskan aneh bahenol muda, badan gede otak nol jangan lupa. Dan tua dari muka bumi ini. Buset, adik-adik tua kayak apa? Lalu dari Eliza Jakarta 6504 20.000. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih super thanks. Lanjut dari donasi Saweria ada dari Jadik gitu. Tetap dukung Emmy ya bro. Iya, lu juga bro. Dukung Emmy bro gitu. Tangkap pelakor itu bro. Nah, dari SpongeBob, gila SpongeBob nih kayak ngirim super thanks sama donasi terus. Makasih ya SpongeBob, entah siapapun Anda itu. Let's Go selalu menghibur. Thank you banget. Nah itu dia teman-teman yang udah donasi lewat link Saweria di bawah dan juga super thanks. Kalau teman-teman yang mau donasi buat Let's Go lewat link Saweria mulai dari Rp2.000 aja, jangan terlalu banyak-banyak, kasihan dia mending beli nasi padang ya. Itu bisa klik link yang ada di bawah. Kalau dari super thanks dari YouTube itu di komen di sebelah kanan ada buat super thanks gitu. Oke lanjut bro, kita ngomongin apa ya? Lupa. Kalau udah iklan itu lupa kita mau ngomong apa ya. Nah terus kan banyak juga nih dukun-dukun tuh yang bilang bahwa Emmy ini punya susuk dan lain-lain. Nah, ternyata ada dukun tuh yang bukan dukun ya, paranormal lah kita bilang ya. Itu melihat bahwa susuknya Emmy ini lebih dari 25 juta bro. Nah ini ada tayangannya ya. Kalau Bunda melihat dari tubuh sampai dari kepala sampai bawah itu ada pengikatnya. Kan dia ada berlian, lihat badannya aja sudah orang banyak tertarik. Kalau yang aku perkirakan ya, yang dia pakai itu lebih dari 25 juta. Woi, jadi dia bilang yang ada susuk di badannya itu lebih dari 25 juta. Buset, itu lebih, Bu. Finir gigi berapa itu? Lo. Tambal bokong, guys. Nih. Toke. Itu gimana? Itu lebih lah, 25 juta mah. Tarifnya sehari itu. dulu gitu. Sekarang nggak tahu itu. Sekarang semoga udah enggak ya gitu. Udah enggak 25 juta tapi udah naik. Nggak tahu juga ya. Selain itu dari Kamarudin Simanjuntak itu juga turun tangan guys. Kamarudin Simanjuntak, Otto Hasibuan, Alvin Lim itu turun tangan menghadapi kasus ini. Nah dia mengatakan kalau perlu bantuan ya hubungi aja, di antara mereka ini adalah Alvin Lim, Otto Hasibuan, sama Kamarudin Simanjuntak. Ini pengacara hebat ya dibanding yang satu lagi nih gitu. Terbukti dia ya bisa dijerat dengan berlapis-lapis itu. Katakanlah merampas anak. Nah karena dia merampas anak bisa dijerat dengan hukuman berlapis-lapis. Tapi secari Let's Go, nah ternyata kalau pelakor sama pebinor itu ternyata dendanya itu 10 juta. Nah, 10 juta kalau maksimal hukumannya 1 tahun. Waduh, 10 juta bro. Itu jatah bobok setengah hari. Jatah boboknya setengah hari tuh, boboknya si itu ya. Nah, jatahnya kan 25 juta. Jadi 10 juta dendanya. Itu nggak nyampe setengah hari itu, udah lunas itu. Di penjara 1 tahun ya. Waduh. Masa gara-gara masalah sepele kau langsung ucap minta putus apa. Wah, ngomongin berita kedua si Loli ya, itu Loli anaknya Nikita Mirzani gitu. Kalau kalian nonton di TikTok kan udah rame tuh, dia bawa kabur uang endorsement tuh 90 juta. Laki-laki tersebut, padahal itu uang endorse-nya Loli. Kemarin tuh Loli sempet dapat endorsan sebagai BA abal-abal tuh 6 produk. Itu pun juga berapa? 3 juta. Balik ke Indonesia langsung yang aku di Indonesia tuh nggak yang santai-santai, nggak yang slow-slow, nggak yang kayak kakak lihat di story. Kronologinya ya gitulah biasa anak-anak penipu gitu. Jadi kasih duit endorsement tapi diposting gitu. Dia ini bawa kabur kemana? Kan pernah kita duitnya dibawa kabur kemana? Kayaknya dibuat ngidupin si cowok deh. Si cowok yang namanya siapa tuh namanya? Atau yang dancer gitu, mukanya mirip Reza Arab sedikit gitu. Buat beli sepatu, buat perawatan ke salon gitu. Nah ini ada videonya baru kita komentarin nanti. Beli sepatu sama Fadel. Oh Fadel namanya.
Makasih. Ya, boleh. Yeay, sepatu baru. Sepatu baru. Wah, jadi katanya dia dibeliin sepatu baru nih sama si Fadel. Tapi mukanya si cowok nih kayaknya tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan dia beliin loli apa gimana nih. Nah, soalnya kan kalau kronologinya ada di beberapa TikTok itu ya. Jadi si loli ini kan dapat duit 90 juta. Terus dia ditransfer ke temennya namanya kalau nggak salah Cindy deh. Wah, let's go gosip banget ya. Nah, Cindy. Karena dia juga punya utang sama si Cindy ini. Nah, jadi setelah dia bayar utang di Cindy ini, sisa uangnya di rekeningnya Cindy itu disuruh transfer ke kakak si pacarnya ini, si Fadel ini gitu kalau nggak salah ya. Besok katanya si Cindy ini nanya, ini buat apa ditransfer ke sana gitu, karena dia bilang dia masih underage kan, masih di bawah umur, belum punya rekening dan lain-lain, dan dia juga baru datang ke Indonesia gitu, jadi suruh minta ke sana. Nah jadi menurut Let's Go sih, si loli ini sama kayak emaknya deh. Emaknya kan dulu bucin-bucin gitu kalau sama-sama cowok kan, biayain cowok gitu kan. Kayaknya loli juga gitu deh. Makasih sayang. Berapa? Makasih sayang. 12 juta bro. Oh 12 juta 12 murah sayang. 12 juta 650. Makasih sayang. Sayang makasih. Aku suka ngabisin uang kamu, aku suka. Yes. Aku suka ngabisin uang kamu yang sebenarnya itu aku transferin, yang aku juga ngambil dari uang endorsan. Bagaimana ya buset? Ini Let's Go karena sesama lelaki ya. Dan Let's Go kayak tahu nih, tipe-tipe kayak loli itu memang tipe-tipe bucin ya. Emaknya kayaknya waktu muda juga gitu. Dia bucin banget sama cowok. Jadi dia membiayai si cowok gitu. Dan menurut Let's Go, si loli ini kan beberapa kali kasus sama si cowok ini, dia nggak pengen cowok ini terlihat lemah, terlihat kere gitu. Dan dihujat netizen gitu. Padahal dari kelihatan juga netizen menghujat si cowok ini karena banyak hal ya. Jadi kan ada tipe-tipe cewek seperti loli. Ini dengerin ya sayang ya gitu. Ini dari Om nih gitu. Sebenarnya kamu tidak perlu sampai segitunya kok loli untuk membuktikan bahwa pacarmu itu bertanggung jawab dong sayang. Karena kalau kamu dengan makasih banget sayangku udah ditraktir ini itu, nah kita tahu sayangku dari terlihat wajahnya abang-abang ini itu duitnya kayaknya duit kamu deh, kemungkinan besarnya duit loli ya gitu. Janganlah kamu mau menghidupi lelaki sampai kayak gitu loli. Sederhana tuh nggak apa-apa loli. Mungkin lakinya tuh pasti punya uang, cuman duitmu mungkin lebih banyak ya. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang tidak bekerja atau tidak punya uang. Cuman bedanya mungkin duit yang cewek lebih banyak daripada duit yang cowok gitu. Tapi nggak apa-apa loli. Ini emakmu waktu muda juga pasti kayak gitu. Buktinya kemarin kan dia nikah sama si Antonio. Antonio apa Antono itu namanya. Yang mantan polisi itu kan. Ya kan Niki cerita bilang bahwa gajinya itu sekitar 30 juta rupiah. Karena dia udah pensiun kan. Sedangkan di Nikita Mirzani kan duitnya banyak ya gitu. Tapi dia kan bucin juga sama si cowok itu. Wih, gokil. Jadi dia joget-joget 90 juta ya. Nah, jadi Loli juga kabarnya mau nyicil 2 juta itu ke orang yang endorsement itu ya. Nah, kabarnya juga bahwa yang di endorse ini link-link judi online gitu kalau nggak salah ya. Anak umur segini dengan hutang 90 juta, banyak netizen yang menyayangkan hal itu ya. Tapi Let's Go yakin kalau udah putus dari yang sini, pasti kamu akan lebih baik mencari seorang pria nanti Loli gitu. Kalian nih yang ibu-ibu udah punya anak nih, melihat loli yang mabuk kepayang ini sampai tanda kutip banyak dugaan dia membiayai atau menghidupi si cowoknya ini, gimana menurut kalian guys? Komen ya pendapat kalian di bawah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.